Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku kaya! Hai guys, berhubung banyak banget yang memberi masukan, Bang, coba hilangin logonya aja, itu masalah logonya aja kok. Oke, gue coba rangkum kembali deh nih film tanpa menggunakan logo. Agak ngeri sih, tapi gue udah minta izin sih ke pihaknya. Ya, semoga dibales aja DM gue. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang pernah memenangkan Piala Oscar di planet Saturnus ini dibuka dengan pasangan suami istri bernama Bunga dan Ardi yang sebelum berubah menjadi begundal, di mana saat Ardi ingin mencari info loker di markas KKB, mertuanya pun langsung ngespon memberi perbacotan ria yang membuat hati Ardi tersakiti. Paling mentok-mentok juga jadi sales panci. Buset dah, emang bener kata Joker, orang jahat berawal dari orang baik yang memiliki sifat jahat. Gitu kali ya kata-katanya. Keterlaluan nih mertua. Seenaknya aja nginjek-injek harga diri aku. Nah kan, udah mulai menjelma jadi begundal. Dan ketika melamar pekerjaan, Kenapa saya diterima? Kenapa? ada ya orang lamar kerja baru nggak diterima malah kayak gini. Udah kayak demo kenaikan harga BBM aja. Terlebih lagi karena saking tak terimanya si Ardi, ia pun secara barbar langsung melempar vas bunga hingga kaca gedung itu pun pecah. Gila cuy, tumben kali ada adegan rusakin properti. Kala itu saat menggunakan ulti Zilong, Ardi pun harus menabrak sesosok Johnson hingga membuatnya jatuh pingsan. Mobil gue untuk gak kenapa-napa. Lah, matanya kok kebuka? Si penabrak ini ternyata teman dari Ardi yang kemungkinan kasihan melihat Ardi akan dihakimi, sehingga ia pun menggiveaway-kan cuannya untuk meredakan emosi para minion ini. Malah dikasih uang, kaca yang pecah malah ini budak minion yang dikasih uang. Kala itu Ardi pun dibawa ke markas temannya yang merupakan ketua squad FF anti teror, di mana si Ardi ini langsung bercurhat ria tentang mertuanya yang selalu berbacot ria akibat Ardi menjabat sebagai top global pengangguran terlama. Alhasil temannya pun langsung membisikkan sebuah ladang bisnis ke Ardi agar bisa menambal cangkem-cangkem mertuanya yang buta akan cuan. Asik. Nah, ketika Ardi pulang, ia pun kembali diberi cangkem no jutsu oleh mertuanya karena ia mengira kalau Ardi pulang-pulang masih bertitelkan top global pengangguran. Apalagi ini mertua sangat ingin Ardi bekerja di sawah miliknya. Namun si Ardi menolak dengan alasan gaji outfit berseragam dan berdasi jauh lebih mantap. Ibu tahu sendiri kan, dari awal itu aku kepingin banget kerja di kantor. Ya ilah, belum tahu aja lu kerja di sawah jauh lebih gede uangnya daripada kerja kantoran. Ya, lu kerja sekalian jual sawahnya sih. Kala itu di kamar, Ardi pun kembali melimpahkan kekesalannya dengan sang istri akibat si Ardi menyesal menikahi Bunga setelah tahu memiliki mertua yang cangkemnya sekencang ninja H2R dan bisa menghasilkan critical damage yang mampu membuat hati Ardi terkena mental. Dan si Bunga yang mendengar itu, ia pun hanya mampu berkata, "Omongan ibu yang tadi nggak usah dipikirin ya mas." Bapaknya lah, jangan dipikirin. Seenggak baper-bapernya manusia kalau diceramain tiap hari ya, kesel lah. Setelah berbacot ria, Ardi pun tak sengaja mengatakan kalau ia sudah diterima di perusahaan temannya hingga membuat senyum istrinya seketika berubah menjadi saldo kripto. Mas, kamu kerja di perusahaan mana mas? Perusahaan PT Mencari Cinta Sejati, Neng. Mendengar nama PT tersebut membuat Bunga pun seketika senang dan langsung keluar untuk memberitahu si lampir ini kalau begundal suaminya sudah keterima kerja di sebuah perkantoran dengan outfit seragam yang tentunya memakai dasi juga. Sekarang itu banyak laki-laki berdasi yang kerjanya cuma nipu orang. Wih, banyak laki-laki berdasi yang kerjanya nipu orang. Maksudnya tikus berdasi kah? Oh, kalau itu banyak bu pakai pakaian Shopee. Dekorasi penjaranya elit juga. Keesokan harinya saat Bunga dan emaknya pulang dari shopping party, mereka pun ketemu dengan para minion yang sedang mengalami musibah terkena genjutsu dengan outfit yang sama seperti dikatakan emak Bunga. Banyak laki-laki yang berdasi yang nggak jelas kerjaannya kayak gitu. Yap, benar sekali. Dengar tuh buat para woman, outfit dari rumah berdasi, tahu-tahu kerja jadi sales bisnis MLM. Di sisi lain, saat Ardi OTW kerja, ia pun menumpangi salah satu Johnson dengan skin angkotnya. Dan saat duduk dengan seorang woman, Ardi pun mengeluarkan jurus telapak tangan gajahnya plus efek-efek yang sangat realistis
hingga membuat woman ini pun terkena genjutsu dan menyerahkan seluruh cuan-cuannya. Buset dah. Lu kerja apa, Mbak? Dalam tas ada cuan segitu banyaknya tapi numpang angkot. Setelah berhasil menggenjutsu si woman, Ardi pun langsung kabur. Jadinya dari sini kita bisa tahu bahwa Ardi bukan kerja di PT Mencari Cinta Sejati, melainkan di PT Uchiha Family. Ngeri sini jurus si Ardi. Kalau ada skill ginian, orang-orang nggak perlu jadi koruptor kali ya. Malam harinya saat tiba di rumah, Ardi pun mengoleh-olehkan roti jalamak 5 biadab untuk mertuanya karena merasa cocok dengan sifat mertuanya. Asik. Dimana katanya oleh-oleh ini dari hasil kerja kerasnya. Ini bini bisa-bisanya percaya ya. Lu kerja kantoran apa, digaji harian, Kes? Ibu nggak mau makan makanan yang subhat kayak gitu. Wih, si emak bisa meramal ternyata ya. Tahu kalau itu uang babi? Merasa tak terima dengan kata-kata emaknya, si Ardi pun langsung soren dari sana karena takut skill pasif emaknya aktif. Lalu membongkar seluruh rahasia-rahasia si Ardi. Ingat guys, firasat seorang ibu itu jarang salah, udah gitu aja. Keesokan harinya Ardi pun kembali beroperasi dan setelah mendapatkan target, itu jurus sentuhan tangan penuh balsem kali ya sampai keluar-keluar api. Nah, selain menilep cuan-cuan milik si woman, Ardi pun juga menggunakan sentuhan family friendly-nya ke minion yang ingin GB pahala ini, hingga berhasil menilep seluruh cuan-cuannya beserta menilep seluruh pahala yang sudah pernah dipush oleh minion ini. Aduh, nyari duit pakai VPN ya gini, pakai jaringan neraka. Kemudian cuan-cuan itu pun dipakai oleh Ardi untuk meng-giveaway si kotak ke para minion di kampung, sehingga dosa-dosa Ardi pun bisa dibagi rata. Suami saya kan kerja di luar kota, jadi kalau balik suka bawa makanan banyak. Ya, walaupun kerja di luar kota, pulang-pulang bawa makanan banyak. Tapi banyaknya nggak sekresek gini juga kali. Logika ini woman di mana dah? Dapat suami yang bertanggung jawab, pakai dasi, baik hati pula. Buset dah. Standar lelaki bertanggung jawab harus kerja pakai dasi kah? Malam harinya saat Ardi pulang, ia pun sudah mengember motor dengan kecepatan 1000 mil cahaya ilahi, yang membuat istrinya pun terheran-heran karena beli motor nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise. Surprise nggak tuh? Gue kira dia mau bilang Supra. Nah, ketika si mak lampir berjiwa kebaikan keluar, Ardi pun beralasan kalau ia dapat motor tersebut dari hasil kenaikan jabatannya. Namun si mak yang mungkin lulusan S4 jurusan logika, ia pun langsung menjawab, Mana ada orang baru kerja seminggu udah dipromosiin kayak gitu. akhirnya ada juga orang pintar di universe azab ya. Sumpah, ini harus masuk on the spot sih. Satu dari satu manusia tercerdas di sinetron. Dan mengetahui si emak jauh lebih pintar dari Ardi, ia pun berniat logout dari rumah, apalagi keadaan Ardi sekarang yang sudah banyak cuan, jadi bisa saja mengambil KPR untuk menyicil bumi agar bisa mengaki si emak dari sini. Jangan salahkan aku kalau aku mencari kesenangan di luar sana. Yap, betul lagi nih. Daripada stres di rumah, mending foya-foya GB dosa di luar kan? Lalu besoknya omongan Ardi pun langsung diterapkan oleh Ardi karena ia sudah berani mengajak wanita lain healing di tengah hutan Kalimantan. Dan kejadian ini pun dilihat oleh seorang mama Facebook, sehingga ia pun melaporkan kejadian ini ke istri Ardi. Satu lagi ada. Buset, selingkuhan sendiri ternyata dihipnotis juga sama Ardi. Si Ardi yang tahu kalau selingkuhannya berhasil keluar dari hipnotis, ia pun langsung hingga si woman harus terbenetkan. Di sisi lain, mama Facebook pun langsung melaporkan permantapan Ria Ardi dengan selingkuhannya, sehingga membuat ginjal bunga tercenat-cenutkan. Apalagi kebetulan datanglah Ardi ke rumah yang langsung diberi beribu bacotan oleh istrinya. Tapi dengan kekuatan kecuanan, si Ardi pun bisa lolos dari jeratan cangkem istrinya. Lihat duit malah AFK. Seketika lupa akan masalah kah? Keesokan harinya Bunga pun mendapatkan sebuah foto korban yang pernah dikill oleh Ardi, hingga membuatnya seketika terbagongkan. Namun karena ada si emak, Bunga pun berusaha menutupi kebagongannya daripada membuat perang dunia kedua antara Ardi melawan emaknya, yang bisa menyebabkan Bunga menjadi janda. Di sisi lain, ada Ardi yang sedang ditelepon oleh ketua squad FF yang menyuruhnya menjemputnya di pasar. Tapi ketika tiba di TKP, buset dah, kena aja kagak loh.
Teman Ardi pun harus berpindah server akibat terkena serudukan oleh Avanza SP Intel. Aduh, mending kayak terpental ini jatuh kayak buang pas lagi boker. Beberapa hari kemudian setelah kematian teman Ardi, kini Ardi pun makin gacor parah. Terlihat dari logo HP-nya, ya kalian tahu sendirilah, asal bawa iPhone udah pasti kaya cuy. Apalagi kini si Ardi malah ingin check out mobil di aplikasi Geblek, dan itu pun membuat cangkem mertuanya langsung mengulti si Ardi. Uang dari mana lagi kalau bukan hasil korupsi? Betul lagi ini. Mana ada orang kerja belum sebulan udah bisa beli mobil. Nah, ketika COD mobil, si Ardi pun menggunakan sentuhan family friendly-nya yang sudah dialiri energi-energi kehidupan, sehingga si minion ini pun langsung menyerahkan mobilnya secara gratis. Bentar, ini si Ardi ceritanya hipnotis orang apa ngestun orang sampai AFK gitu ya? Saat tiba di rumah, Ardi pun langsung diserbu oleh pasukan minion yang terherankan melihat mobil berkecepatan cahaya ilahi, sehingga mereka pun menjadikan Ardi sebagai panutan yang harus dicita-citakan oleh anaknya. Asalkan anak ibu harus mempunyai prestasi. Prestasi bapak kau, tinggal nepuk pundak orang doang loh. Ada nggak ya loker gini di Indo? Kala itu datanglah si mak lampir yang teriak-teriak kalau istri Ardi sedang kesambet. Alhasil saat dicek ke dokter, rupanya dokter wanita telah menjelma menjadi dokter kematian, sehingga si Bunga pun harus kehilangan janinnya. Lah, ngecasnya kapan? Dimana si lampir ini pun mencurigai Ardi kalau Ardilah penyebab janin si Bunga mengalami hackback akibat memakan uang-uang babi yang diberikan oleh Ardi. Kemudian besoknya, si minion pemilik mobil Avanza SP Intel pun datang melihat mobilnya terparkir, dan di sana juga ada mertua Ardi yang mendengar keluh kesah si minion ini, sehingga membuat si emak pun semakin yakin kalau Ardi adalah seorang begundal ikan terbang. Nah, saat di rumah si emak pun langsung melakukan penghayabusaan ke BPKB mobil Ardi, sampai terjadilah sebuah adegan baku gedik di kamar Ardi yang dimenangkan oleh si emak. Namun saat ronde kedua di luar ruangan, si Ardi pun dengan penuh power langsung mensindratin si mertuanya sendiri, hingga si ibu pun langsung ngestun di lantai dan pingsan. Malam itu juga si Ardi pun langsung mendeliverikan mertuanya ke tengah hutan Amazon. Ada mobil para kru film tuh parkir di belakang. Di sana Ardi pun meninggalkan mertuanya, berharap bisa meet and greet dengan 7 manusia harimau Raden Kian Santang, apalagi sampai ketemu band 7 itu lebih hoki. Wah, band 7 nggak tuh? Semoga ibu mertua hidup di alam yang berbeda. Sialan, ngeselin kali nada bicaranya. Setelah mengdelivery mertuanya, si Ardi pun mendapatkan telepon dari Bunga yang menyuruhnya balik ke rumah sakit. Dan saat mobil Ardi pulang, si mertuanya pun ternyata berhasil membangkitkan nyawanya kembali. Tumben kali ya, udah jatuh di lantai nggak mati. Dimana si Mani langsung melakukan jurus teleportasinya ke rumah sakit sehingga para suster bisa membawanya. Apalagi Bunga yang melihat emaknya dikirim ke IGD, tentunya ia pun terpanikan. Sementara senyum Ardi pun juga berubah menjadi nik KTP akibat takut mertuanya selamat. Dan buka suara soal pengdeliveriannya ke hutan Amazon. Lalu saat dokter woman keluar, Alhamdulillah pasien selamat, Bu. lah, tumben kali dengar kata-kata gini. Langka bener dah. Biasanya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasien mengalami stroke. Aduh, baru juga dipuji. Itu stroke karena kegedik meja apa ditaruh di hutan terus kedinginan ya? Mendengar itu tentunya membuat senyum Ardi seketika berubah menjadi senyum sultan karena ia tak perlu lagi takut mendengar bacotan mertuanya akibat cangkemnya sudah di silent. Nah, malam harinya para korban yang terkena genjutsu Ardi pun mulai curhat ke Pak Ustadz agar para warga yang lainnya bisa waspada. Terlebih lagi mereka juga sedang merencanakan sesuatu untuk bisa menangkap dalang di balik penghipnotisan itu yang membuat Pak Ustadz takut karena takutnya Uchiha Madara telah dibangkitkan. Apa ibu-ibu ingat? Ya kalau kami ingat wajahnya pasti kami mudah mengenali Pak RT. Noh, mamam tuh kena sipik. Udah tahu kena hipnotis masih aja nanya ciri-cirinya.
Di sisi lain, saat Bunga mencari keberadaan suaminya dengan cara mengendus dosa-dosanya, ia pun berhasil menemukan seluruh barang bukti yang pernah ditilep oleh Ardi, sehingga Bunga pun baru tahu kalau pekerjaan suaminya selama ini adalah menjadi anggota klan Uchiha. Alhasil, saat Ardi datang, mereka pun harus melakukan duel debat tingkat provinsi yang tentunya dimenangkan oleh Ardi, hingga Ardi pun berhasil mengurung istrinya di kamar. Kemudian besoknya si Ardi yang mulai beroperasi kembali, ia pun bukan lagi memberikan sentuhan ramah lingkungannya, melainkan dengan memberikan si target minuman kerating deng energi Rosso, sehingga karena terlalu besarnya energi yang dikeluarkan, tubuh minion ini pun sampai harus tershutdownkan. Ini sih bertolak belakang dengan prinsip negeri Konoha. Masa iya orang jatuh di jalan, orang-orang pada lewat doang? Nggak mungkin. Kita beli motor baru aja, para tetangga langsung meet and greet di depan rumah loh. Ini beda. Baru ngeh dong, dari tadi kemana aja matanya Pak. Nah, dengan menggunakan ulti Zilong ditambah spell Vespa Sprint, Ardi pun mencoba kabur dari kejaran para minion pengdilit nyawa MC, hingga Ardi pun harus masuk ke tengah hutan Amazon untuk sembunyi dan disambut langsung dengan ulti Eudora. Buset, langsung nyandar ke badan Ardi dong. Biasanya ke pohon, ini ke badan. Nyandarnya ke badan Ardi, tapi pohonnya yang tumbang. Sementara Ardi masih hidup. Gila, nggak rugi beli immortal. Kala itu para minion dan Bunga pun datang menyaksikan secara live Ardi terkena stun tombak Moskov. Dan yang bikin saya heran di sini, Harusnya dia mati aja sekalian. Noh, ulti Eudora mana? Itu udah termasuk ngucap password azab loh. Nah, dari sini kita belajar bahwa orang sederhana matinya lama. Para minion yang tak mau menolong, dengan terpaksa si Bunga pun menemani suaminya sambil diguyur air dari selang bombe, dimana di tengah pengazaban ini bisa-bisanya cangkem Ardi lagi-lagi mengatakan azab passwordnya. Aku gak mau tobat. Mamam tuh. Ulti Eudora yang selesai cooldown pun akhirnya langsung membinasakan arwah Ardi. Buset, auto jadi flash pas di neraka. Nah, singkat cerita, karena mata saya tak tahan menahan grafik FF zaman Megalithicum ini, Insto endorse gue dong. Kita langsung saja ke adegan para minion yang udah tobat dan akan melakukan pengdeliverian Ardi ke neraka. Kami akan bantu urus jenazahnya, asal kami dapat imbalan. Ternyata belum tobat. Geblek emang. Dan setelah dibayar menggunakan 1000 gem COC, akhirnya mereka pun bisa OTW ke pemakaman. Tapi di tengah perjalanan langsung disambut dengan para minion yang langsung melemparkan botol-botol aqua. Yang entah dari mana ini para minion dapat botol sebanyak ini untuk menyambut Bunga dan pasukannya. Alhasil, karena saking sungkannya Bunga, mereka pun harus berpindah universe untuk mencarikan Ardi makam. Sampai langit pun harus berganti skin. Dan saat tiba, maaf Pak, kami datang terlambat ke sini sampai malam begini Pak. Karena kami jalan ke sini itu harus keliling dulu Pak. Nah, terjawab sudah kenapa pemakamannya jauh dan lama sampainya. Ternyata sebelum ke TKP para warga malah keliling dulu toh. Pantesan aja lama. Saat tiba, para builder pun mengeluh tanah makamnya sangat keras, sekeras otak kalian yang sangat batu. Tapi setelah Pak Ustadz membacakan doa-doa sucinya, sebuah makam pun langsung nge-spawn di sana secara live. Buset dah. Realistis sekali. Sehingga pemakaman Ardi Beban pun akhirnya bisa dilaksanakan dengan tenang tanpa ulti Kadita, Eudora, bahkan Banteng masuk partai. Singkat cerita, selesai mendoakan Ardi agar tak tenang di alam sana, ulti Kadita pun muncul dan sebuah atraksi sulap pun langsung terjadi. Tara, makamnya hilang dong. Oke, pesan immortality-nya di sini, sebelum menikah pikirkanlah dulu tentang pekerjaan atau karir. Karena jika kalian sudah menikah tapi memiliki titel top global pengangguran, tentunya itu akan membuat cangkem mertua kalian memiliki critical damage ke hati kalian. Paling mentok-mentok juga jadi sales panci. Nah, itulah contohnya. Maka dari itu, yang sudah kerja, semangat kerja, jangan suka ngeluh karena ingat, lebih capek nyari kerja ketimbang bekerja sih. Oke, saya Wisnu, mungkin ini film azab terakhir gue sampai gue nerima izin untuk mengkontenkan film ini. Ya, semoga DM atau email gue dibales. Dan jangan lupa stay wak-wak guys.